Bab 151. Beli Ferrari 812. Apa katamu? Kau bilang aku memanfaatkan selisih harga. Lin Yi agak bingung. Trik macam apa itu? Benar sekali. Lihat kualitas kedua lingkaran renang ini. Apa bedanya dengan 9 bungkus sampah seharga $9 masing-masing, kata Lu Fei. Kurasa kau membeli 2 lingkaran renang murah dan datang ke sini untuk menipu kita, kan? Fei bro benar. 2 ban renang ini mungkin harganya bahkan tidak sampai $20, tapi dia meminta $418. Termasuk biaya operasionalnya, dia bisa mendapatkan lebih dari $400. Pantas saja dia langsung menolak Bingsis. Lagi pula, bisnis ini masih bisa menghasilkan uang, kata teman Lu Fei. Lin Yi terdiam. Hutan itu sangat luas, dan ada berbagai macam burung yang hidup di dalamnya. Memikirkan bahwa dia akan bertemu dengan orang aneh seperti itu. Apakah menurutmu aku kekurangan beberapa ratus dolar? Oh, nada bicaramu agak arogan. Apa kau pikir kau lebih kaya dariku, goda Lu Fei? Kalau kamu memang kaya, kenapa kamu datang ke sini untuk urusan? Sepertinya kamu salah pilih orang untuk pamer. Kita semua bisa dengan mudah mendapatkan penghasilan yang sama dengan yang kamu hasilkan dalam beberapa tahun hanya dalam sebulan. Sebaiknya kamu pikir-pikir dulu sebelum bicara, supaya orang-orang tidak menertawakanmu, kata Lu Fei sambil tersenyum. Perdebatan itu menarik banyak penonton, yang menggelengkan kepala sambil tersenyum. Anak suruhan ini benar-benar sombong. Dia cuma pesuruh. Seharusnya dia melayani orang, tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Beri dia ulasan buruk, dan dia akan menyia-nyiakan harinya. Mungkin dia berpikir bahwa dia berhak menjadi sombong hanya karena dia tampan, tetapi dia tidak tahu bahwa di dunia ini, menjadi tampan tidak ada gunanya tanpa uang. Melihat semua orang menyerang Lin Yi, Kubing tak tahan lagi. Ia pun keluar untuk menenangkan keadaan. Baiklah, semuanya, berhenti bicara. Kurasa pria tampan ini orang baik. Dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Dia tidak punya banyak uang, jadi aku yang bayar. Bing, tunggu sebentar. Aku mengajakmu bermain, bagaimana aku bisa membiarkanmu membayar, kata Lu Fei sambil tersenyum. Lalu ia mengeluarkan $400 dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Ini untuk cincin renangnya. Kamu pasti dapat banyak uang dari selisih harganya, jadi kamu bisa menambahkan paha ayam ke makananmu malam ini. Sambil menatap uang $400 di tangannya, Lin Yi berkata. Saya menghabiskan $418 untuk 2 pelampung renang, apa masalahnya dengan Anda memberi saya $400? Sudut mulut Lu Fei melengkung ke atas sambil tersenyum remehkan. Lihat sendiri pesanannya. Permintaan saya adalah membeli 2 ban renang seharga sekitar $200 masing-masing, tetapi Anda malah membelinya dengan harga $209. Anda tidak menyelesaikan tugas sesuai permintaan saya. Jadi, sudah cukup saya tidak melanjutkan masalah ini. Sebaiknya Anda tahu posisi Anda. Lin Yi hampir tertawa karena marah. Bukankah 209 dihitung sekitar $200? Itu harga lingkaran renang di toko. Apa kau mau aku menawarnya? Lu Fei mengangkat bahu. Kalau begitu aku tidak peduli. Aku sudah bilang $200. Apa kau pikir aku harus membayar kalau kau belanja terlalu banyak? Kalau kau beli ban renang seharga $2.000, apa kau pikir aku akan jadi bodoh dan membayarnya juga? Haha. Perkataan Lu Fei membuat orang-orang yang berdiri di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Kurasa anak ini tidak menyangka kalau orang lain akan mengetahui tipuannya. Pantas saja. Aku pernah ditipu oleh para pesuruh ini sebelumnya. Aku meminta mereka membantuku membeli beberapa apel. Supermarket di lantai bawah jelas-jelas mematok harga $10 per kati, tapi setelah mereka membelinya, mereka bilang harganya $15. Mereka menipuku $5 tanpa alasan. Orang-orang ini terlalu hina. Mereka perlu diberi pelajaran oleh seseorang yang punya rasa keadilan seperti ini. Biarkan mereka belajar dari kesalahan mereka. Lin Yi mengambil $400 dan menyerahkannya kepada Kubing. Apa yang sedang kamu lakukan? Teman-temanmu ini sepertinya sangat miskin. Mereka masih meributkan belasan dolar. Aku akan memberikan 2 lingkaran renang ini kepadamu. Selamat bersenang-senang. Tindakan Lin Yi mengejutkan semua orang yang hadir. $400 bukanlah jumlah yang banyak, tetapi bagi orang-orang seperti mereka, itu juga bukan jumlah yang kecil. Dia menolak uang itu agar bisa menghemat napas. Sungguh pemuda yang pemarah. Lin Yi melempar uang itu dan berbalik untuk pergi. Dia merasa bahwa kehidupan orang biasa tidaklah mudah. Meskipun ia memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengurus Didi dan tugas-tugasnya, semua pekerjaan itu berpusat pada emosi orang lain. Selain itu, platform tersebut lebih condong kepada penggunanya, yang membuat pekerjaan menjadi lebih sulit. Tunggu,
Apa aku sudah menyuruhmu pergi? Tanya Lu Fei dengan wajah dingin. Apa yang kau lakukan? Aku memberimu 2 lingkaran renang gratis. Apa kau tidak puas? Mata Lu Fei menyipit. Apa maksudmu? Kau pikir aku kekurangan beberapa ratus dolar? Aku tidak tahu apakah kamu kekurangan uang, tapi setidaknya aku tidak kekurangan uang, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tapi aku tetap ingin memberimu nasihat. Tidak ada salahnya seorang pria berhemat pada dirinya sendiri, tetapi ketika ada wanita di sisimu, lebih baik bermurah hati. Kalau tidak punya uang, jangan main-main. Kau tidak mau kehilangan muka, kan? Maksudmu aku tidak punya uang? Lu Fei menggertakkan giginya karena marah. Dia tidak tahan diolok-olok oleh seorang pesuruh. Keuntungan perusahaan saya hampir 2 juta per tahun. Anda mungkin tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidup Anda, tapi berani-beraninya Anda mengejek saya karena miskin. Apa hak Anda? Yah, setidaknya aku bukan tipe orang yang meributkan beberapa ratus dolar, bagaimana menurutmu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Lu Fei sangat marah hingga ia berputar di tempat. Ia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Pada saat itu, teman Lu Fei menghampirinya dan membisikkan beberapa patah kata. Bibir Lu Fei melengkung membentuk senyum bangga. Setelah berbisik satu sama lain, Lu Fei menatap Lin Yi dan berkata, bukankah kamu bilang kamu punya uang? Aku ingin kamu membantuku membeli sesuatu. Apa kamu berani menerima pekerjaan itu? Apa yang perlu ditakutkan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tapi kalau kamu penggemar berat Lilith, aku nggak bisa. Maaf, aku nggak bisa memuaskan hobi unikmu. Ekspresi Lu Fei menjadi gelap lagi saat dia mengucapkan setiap kata. Jangan khawatir, aku tidak akan memintamu membeli barang seperti itu. Barang itu tersedia di pasaran, tinggal kamu berani membelinya atau tidak. Baiklah, kalau begitu pesan saja. Tapi jangan ingkar janji kalau sudah waktunya. Tidak ada gunanya membuat janji kosong. Kurasa sebaiknya kita buat perjanjian tertulis. Mereka yang tidak mampu membayarnya harus berlutut di tanah dan menelepon kakek yang satunya. Berani taruhan ini? Lin Yi tersenyum. Tak ada yang tak berani kulakukan di dunia ini. Ini cuma taruhan. Ayo kita buat perjanjian tertulis. Kubing sedikit mengernyit saat dia berjalan ke sisi Lin Yi. Tampan, sebaiknya kau jangan bertaruh dengannya. Kau tak bisa mengalahkannya. Ada kesenjangan kelas di dunia ini, jadi dalam kebanyakan kasus, orang miskin tidak bisa mengalahkan orang kaya. Kekayaan Lu Fei beberapa kali lipat lebih besar daripada Lin Yi, dan saat ini, ia hanya punya niat jahat. Jika Lin Yi menyetujui permintaan mereka, ia akan jatuh ke dalam perangkapnya. Tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak ada kegiatan, jadi aku akan bermain saja dengannya, kata Lin Yi. Baiklah, Bing, urus saja urusanmu sendiri. Apa kau tidak tahu kau bersama siapa, kata Sulu. Lin Yi memang tampan, tetapi Sulu tahu di mana dia berdiri dan tidak berpihak padanya. Ini. Baiklah, Bing, jangan bicara lagi. Dia melakukannya sendiri, aku tidak memaksanya. Pada saat yang sama, teman Lu Fei telah selesai menulis surat itu dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Kalau kamu berani, tanda tangani saja. Ayo kita mulai taruhannya. Tidak masalah. Lin Yi tanpa ragu mengambil pena dan menandatangani namanya, begitu pula Lu Fei. Saya akan pesan sekarang. Kamu tinggal ambil saja. Tidak masalah. Kubing sedikit cemas. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Lu Fei. Para penonton semua bersemangat. Mereka ingin tahu bagaimana mereka akan memainkan pertandingan ini. Namun, mereka semua punya pemikirannya sendiri. Kalau saja tidak terjadi apa-apa, bocah suruhan ini mungkin akan dipermainkan sampai mati. Apa haknya untuk menantang generasi kedua yang kaya? Anda memiliki pesanan baru, silakan periksa. Tak lama kemudian, Lin Yi menerima pemberitahuan sistem di teleponnya. Ekspresi Lin Yi sedikit berubah saat menerima perintah itu. Kamu ingin aku membeli Ferrari 812? Bab 152. Tidak ada lagi permainan, lakukan saja. Lin Yi terkejut dengan apa yang dilakukan Lu Fei. Dia juga mengerti niatnya. Dia mungkin berpikir dia tidak akan mampu membelinya. Benar sekali, Ferrari 812, kata Lu Fei. Bukankah kamu pesuruh? Aku ingin kamu membelikanku Ferrari 812 sekarang. Tentu saja, itu sama saja seperti membeli ban renang. Kamu bayar dulu, dan aku akan mengembalikan uangnya setelah kamu membelinya kembali. Haha, orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Bro, kamu lucu banget. Dia cuma pesuruh. Lebih realistis kalau kamu suruh dia beli mainan Ferrari. Masa dia bisa beli mobil sungguhan? Kalau tidak salah ingat, Ferrari 812 itu dijual lebih dari 5 juta dolar, dan lengkap dengan berbagai macam aksesori. Bagaimana mungkin dia mampu membelinya dengan kemampuan finansialnya?
Yang terpenting adalah memiliki kesadaran diri. Dia bahkan tidak bisa memahami situasinya sendiri dengan jelas, tapi dia malah bertaruh dengannya. Dia jelas-jelas mencari masalah. Haha, Lu Fei hebat sekali, kata Sulu dengan berani. Memikirkan metode seperti itu. Aku sangat mengagumi kalian. Sebenarnya, aku tidak sengaja mengganggunya. Bukankah aku sudah menghasilkan uang tahun lalu? Aku hanya ingin ganti mobil. Aku orang yang malas, jadi aku memintanya untuk membelikannya. Lihat dia. Kalau dia bisa beli Ferrari 812, kenapa dia mau bantuin orang lain? Itu bukan urusanku, kata Lu Fei sambil mengangkat bahu. Dan aku cuma minta dia beliin itu buatku. Nanti aku kasih uangnya setelah dia antar. Kalaupun dia beliin buat aku, dia harus bayar dulu. Dengan kekayaannya, dia mungkin gak bakal sanggup beli ginjalnya, bahkan kalau dia jual ginjalnya. Kalau begitu, itu bukan urusanku. Bukankah dia tadi merasa dirinya hebat? Dia cuma pesuruh yang berpura-pura punya lebih banyak uang daripada aku. Kalau begitu, aku akan memberinya kesempatan untuk pamer. Semua orang yang hadir tahu bahwa Lu Fei baru saja memulai bisnisnya tahun lalu. Karena ia mengikuti perkembangan pesat industri siaran langsung, ia berhasil memperoleh penghasilan hampir 2 juta dalam setahun. Meski begitu, dia tidak mampu membeli Ferrari 812 dengan kekayaannya. Satu-satunya alasan dia melakukan ini adalah untuk menipunya. Ini karena dia berpikir orang lain tidak sanggup membelikan Ferrari 812 untuknya. Jika memang begitu, dia mungkin akan senang melihatnya berlutut di tanah dan memanggil kakeknya nanti. Anak ini benar-benar hebat. Kenapa dia harus bersikap keras pada Lu Fei? Dia akan menderita kali ini. Ku Bing mulai cemas. Ia ingin membantu, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa menghela napas dan menyalahkan Lin Yi karena terlalu impulsif. Lin Yi tersenyum. Dia pernah melihat orang-orang lucu sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang mempertaruhkan nyawanya di hadapannya. Konon, orang bodoh diberkati dengan keberuntungan yang bodoh. Bahkan jika orang-orang seperti itu bisa memulai bisnis sendiri, surga benar-benar melindungi mereka. Apakah kamu yakin ingin membeli Ferrari 812? Tanya Lin Yi. Tentu saja, aku sudah menuliskannya dengan jelas di pesanan. Kata Lu Fei. Saya ingin bertanya, komponen standar Ferrari semuanya jelek, jadi apakah Anda ingin melakukan modifikasi? Tentu saja, aku ingin suku cadang berkualitas tinggi. Kuharap kau bisa membelikanku Ferrari 812 terbaik. Aku akan memberimu uang saat kau kembali, kata Lu Fei menggoda. Itu bukan masalah, tapi aku harus mengingatkanmu satu hal, kata Lin Yi. Kalau semua aksesorinya sudah termasuk, harganya harus naik minimal 7 juta. Sudah dipertimbangkan. Tentu saja. Apa menurutmu aku kekurangan uang? Baiklah, aku akan membelikannya untukmu sekarang. Semua orang tertawa ketika melihat ekspresi serius Lin Yi. Dia cukup pandai berakting. Kalau saja aku tidak melihat dia pesuruh, aku akan mengira dia anak generasi kedua yang kaya. Itu wajar. Siapa yang tidak tahu harus bersikap seperti apa? Dia sudah dewasa, jadi dia harus menjaga harga dirinya. Akan ada pertunjukan bagus nanti. Lin Yi tidak membuang waktu lagi setelah menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya. Dia berbalik untuk pergi, tetapi dihentikan oleh Lu Fei dari belakang. Tunggu, jangan pergi terburu-buru. Apa, ada hal lain lagi? Jangan kira aku tidak bisa menebak apa yang kau pikirkan. Apa kau tidak ingin kabur dan tak pernah kembali? Bagaimana mungkin? Apakah aku orang seperti itu? Karena kamu bukan orang seperti itu, tinggalkan saja kartu identitasmu agar kamu tidak berani melarikan diri. Lin Yi menahan tawanya. Baiklah, aku akan bermain denganmu sampai akhir jika kau mengizinkannya. Dengan itu, Lin Yi menyerahkan kartu identitasnya dan menghilang dari pandangan semua orang. Kembali di jalan, Lin Yi menemukan mobilnya dan melaju ke bengkel terdekat. Ya Tuhan, lihat keluar, itu Koenigsegg RS. Melihat mobil Lin Yi masuk, para staf bengkel mobil mengalami orgasme kolektif. Mobil sehebat itu jarang ada di dunia. Silsilah hypercar ini lebih dari satu tingkat lebih tinggi daripada Ferrari. Melihat Lin Yi keluar dari mobil, para pramuniaga Ferrari mengalami orgasme kolektif lainnya. Adik kecil ini terlalu tampan. Aku tidak tahan lagi. Aku sedang jatuh cinta. Aku basah. Lin Yi tidak membuang waktu dan langsung berjalan masuk. Di mana manajermu? Halo, Pak. Saya Ding Jie, manajer penjualan. Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang wanita berusia 30-an. Saya ingin model Ferrari 812 kelas atas dengan semua aksesorinya. Berapa harganya? Tanya Lin Yi. Dia bingung. Dia pernah melihat orang membeli mobil sebelumnya,
tetapi dia belum pernah melihat seseorang membeli mobil seperti ini. Bukankah seharusnya dia meminta saran? Ini terlalu kasar. Dia tidak bisa menerimanya. Setidaknya lakukan pemanasan dulu. Harga tertinggi 812 sekitar 5,3 dolar, tapi kalau ditambah semua aksesorinya, harganya jadi sekitar 7,1 juta. Yakin mau? Lin Yi tidak menunggu Ding Jie menyelesaikan kalimatnya dan menyerahkan kartu banknya. Kata sandinya 0,000,000. Tinggal gesek. Mendesis. Semua orang terkesiap saat melihat kemurahan hati Lin Yi. Mereka pernah melihat orang kaya sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat orang sekaya itu. Mereka telah melihat orang-orang yang tampan, tetapi mereka belum pernah melihat orang setampan itu. Apakah dia harus begitu menawan? Oke. Aku akan menyiapkan kontraknya untukmu sekarang. Saya beri waktu 2 jam untuk memasang semua komponen opsional secepat mungkin. Jika pengerjaannya lebih lama dari itu, serahkan komponen-komponennya secara terpisah. Saya akan membawanya. Oke. Kita akan melakukannya sesegera mungkin. Ding Jie menarik napas dalam-dalam. Ia merasa tantangan terbesar dalam karirnya baru saja muncul. Oh ya, hubungi operator truk. Saya tidak mengendarai mobil ini sendiri. Kalau kamu mau bayar, gesek saja kartu saya. Tuan, mohon tunggu sebentar, saya akan segera melakukannya, kata Ding Jie. Setelah menggesek kartu, bengkel mobil itu menjadi sunyi, dipenuhi bau uang. Kepahlawanan Lin Yi telah mengubah pandangan dunia mereka. Konon, semakin banyak perempuan yang berselingkuh di dunia ini. Siapa yang tidak suka pria kaya yang bertingkah seolah-olah dia penguasa dunia? Dalam situasi seperti itu, bahkan biarawati pun akan menjadi berdosa. Bab 153. Uang tunai atau kredit. 2 jam kemudian, Ding Jie menghampiri Lin Yi. Pak, mobilnya sudah siap. Semua komponen tambahan dasar sudah terpasang, dan beberapa komponen yang lebih rumit sudah dimasukkan ke dalam truk. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Lin Yi bangkit dan meninggalkan toko. Ia masuk ke Koenigseggnya dan melaju menuju pantai Moonbay bersama sopirnya. Kalian sebaiknya tidak pergi dulu, kalau tidak, ini tidak akan menyenangkan lagi, kata Lin Yi dalam hati sambil tersenyum. Pantai Teluk Bulan. Tidak lama setelah Lin Yi pergi, orang-orang di pantai bubar dan melanjutkan bermain di tepi pantai. Lu Fei dan yang lainnya mengangkat gelas dan minum. Ada beberapa botol kosong di samping mereka, dan mereka menikmati suasana di hari musim panas yang terik. Bing kecil, 1664 tidak sekuat itu. Coba saja, kata Lu Fei sambil tersenyum. Aku tidak ingin meminumnya, kataku Bing ringan. Bing kecil, kita semua di sini untuk bersenang-senang. Kenapa kamu begitu serius, tanya Sulu. Jangan bilang kau masih memikirkan anak suruhan itu. Aku tidak memikirkannya. Aku hanya merasa perilaku Lu Fei tidak benar. Terlalu tidak sopan. Apakah aku tidak menghormatinya, tanya Lu Fei polos. Jelas dia yang sok di depanku. Dia bahkan bilang dia tidak kekurangan uang sebanyak itu. Apa itu yang pantas dikatakan pesuruh bau? Jika kamu memberinya 418 dolar saja, tidak akan ada banyak masalah, kataku Bing. Bing kecil, kurasa kau tidak tahu betapa jahatnya orang-orang, kata Lu Fei. Coba pikirkan. Kamu sudah memberinya tawaran yang begitu tulus, tapi dia tetap tidak datang. Bukankah itu berarti ada yang mencurigakan? Selisih harga yang dia dapatkan di sini pasti lebih tinggi daripada gaji yang kamu tawarkan. Itu sebabnya dia menolakmu. Menurutku apa yang dikatakan Lu Fei masuk akal. Sulu mengangguk dan berkata, kamu bisa memberinya pekerjaan yang layak, dan gajinya tinggi, tapi dia malah menolakmu dengan begitu arogan. Pasti karena gaji yang kamu berikan tidak sebesar tugas mengurus tugas. Kalau tidak, bukankah dia akan tergoda oleh uang? Aku mengerti maksudmu, tapi kau tidak bisa asal meniru. Kan, tanyaku Bing, bukankah dia bisa menjadi generasi kedua yang kaya dan menikmati hidup? Puff. Bir di mulut Sulu hampir menyembur keluar. Bing kecil, berhenti menggodaku, oke. Apa kau sudah gila? Mungkinkah dia benar-benar generasi kedua yang kaya yang menjalankan tugas untuk menikmati hidup? Apa yang mustahil tentang itu, tanyaku Bing. Saya pernah membaca berita sebelumnya. Di sana disebutkan bahwa seorang generasi kedua yang kaya raya mengendarai mobil sport untuk mengendarai Didi, hanya untuk mengembangkan karakter dan menikmati hidup. Itu semua artikel sampah di akun WeChat publik. Jangan bilang kamu benar-benar percaya itu. Bisakah kamu berpikir jernih? Oke, jangan terus mengejek Bing kecil. Kamu keluar untuk bersenang-senang. Jangan biarkan anak itu merusak kesenanganmu, kata Lu Fei sambil mengangkat gelasnya. Kak Fei, lama sekali.
Apa menurutmu anak itu sudah kabur? Tidak, kartu identitasnya masih ada di tanganku, kata Lu Fei. Tapi ini sudah 2 jam. Aku takut dia akan kehilangannya, jadi mungkin sebaiknya kamu kembalikan saja kartu identitasnya. Jangan khawatir, meskipun dia tidak kembali, aku bisa menemukannya dengan kartu identitas ini. Aku tidak akan membiarkannya kabur, kata Lu Fei sambil tersenyum. Teruslah minum. Lihat, si pesuruh sudah kembali. Perhatian Lu Fei dan yang lainnya tertuju pada Lin Yi saat mereka mendengar teriakan itu. Mereka memperhatikan Lin Yi berjalan ke arah mereka dari tidak jauh, dan dia membawa tas di tangannya. Lu Fei dan yang lainnya tersenyum ketika mereka melihat Lin Yi. Lumayan, dia pria sejati. Dia benar-benar kembali. Haha, aku harus siapkan ponselku. Aku akan merekam video dan mengirimkannya ke grupku. Pasti seru. Penampilan Lin Yi menarik perhatian semua orang di pantai. Konflik antara mereka berdua telah menimbulkan kegaduhan yang cukup besar. Hampir semua orang yang hadir mengetahuinya. Mereka mengira dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, tetapi dia malah kembali. Apakah dia siap berlutut dan mengakui kesalahannya? Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Bro, lumayan. Kamu sudah kembali. Tapi, aku masih bingung. Kamu tahu kamu akan kalah, jadi kenapa kamu keluar lebih dari 2 jam? Kemudian, Lu Fei melambaikan catatan di tangannya dan berkata sambil tersenyum, bukankah sudah waktunya untuk memenuhi janjimu? Lihat orang-orang ini, mereka semua siap untuk merekam. Jangan mengecewakan mereka. Kubing sedikit mengernyit, merasa sedikit kesal. Jika memungkinkan, dia pasti ingin Lin Yi pergi. Kenapa dia harus kembali? Apakah harga dirinya begitu penting? Aku kembali untuk memenuhi janjiku. Lin Yi tersenyum. Selain tampan, hal terbaik dariku adalah aku orang yang menepati janjiku. Haha, hebat sekali. Lu Fei tertawa. Ayo, ayo, ayo. Semuanya, minggir. Beri aku ruang. Aku harus berlutut dan bersujud. Beri jalan, aku tidak sabar. Semua penonton mengeluarkan ponsel dan mengarahkannya ke Lin Yi, seolah-olah mereka sedang melihat monyet di kebun binatang. Senyum Lu Fei penuh dengan kegembiraan, dan ekspresi menggoda di wajahnya semakin jelas. Nak, aku tidak akan mempersulitmu. 3 tamparan di wajah, 3 teriakan, kakek, dan masalah ini akan berakhir. Tidak masalah, kan? Lu Fei. Kubing berkata dengan dingin, sudah selesai. Apa kau benar-benar harus berlebihan? Dia baru saja menyinggung kalian, tapi apa kau harus melakukan semua ini? Ini keterlaluan. Apakah ini terlalu berlebihan? Tanya Lu Fei polos. Awalnya, demi kebaikanmu, kalau saja kau buka mulut, aku akan langsung menghentikan masalah ini. Tapi, dia baru saja bilang kalau kekuatan terbesarnya adalah menepati janjinya. Kalau aku tidak membiarkannya menepati janjinya, bukankah aku akan menghina kebaikannya yang paling utama? Aku melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Baiklah Bibi, cepat kembali. Tanpa menunggu Kubing berbicara, Sulu menariknya kembali. Kamu sudah kenal Lu Fei lebih dari setahun. Apa kamu benar-benar akan bertengkar dengannya gara-gara pesuruh yang bau itu? Aku tidak tahan mereka menindas orang seperti ini, kata Kubing dengan marah. Apakah mereka benar-benar menindasnya? Tanya Sulu. Dari awal hingga akhir, dialah yang tidak menyadari luasnya langit dan bumi dan berdebat dengan Lu Fei. Bagaimana mungkin dia menyalahkan orang lain? Lagi pula, lihat, dia kembali sendirian. Dia hanya ingin memenuhi janjinya. Kenapa kau harus ikut campur? Yang penting dia sudah keterlaluan. Bagaimana mungkin dia mempermalukan orang seperti ini? Itu bukan urusanmu. Pergilah ke pinggir saja. Itu bukan urusanmu. Tetapi, tidak ada tapi-tapian. Berhenti bicara dan lihat saja. Melihat Kubing diyakinkan oleh Sulu, senyum di wajah Lu Fei semakin lebar. Ia menyalakan sebatang rokok dan berkata sambil tersenyum. Saya sungguh minta maaf mengecewakan Anda. Tidak ada yang bisa membela Anda sekarang. Tempatnya sudah disiapkan. Anda bisa memenuhi janji Anda saat Anda siap. Lin Yi tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak pernah berpikir untuk membuat seorang wanita membelaku. Itu cukup jantan. Lu Fei tersenyum. Sayang sekali. Aku sudah menyiapkan uangnya, tapi kamu tidak membeli mobilnya. Aku harus menghabiskan waktuku untuk membelinya sendiri. Kamu nggak perlu iba begitu, kata Lin Yi. Pelanggan itu Tuhan. Kamu kan sudah pesan, jadi aku nggak akan mengecewakanmu. Lin Yi mengeluarkan barang-barang itu dari tas. Itu adalah setumpuk dokumen tebal, lebih dari 10 cm tebalnya. Ini kontrak pembelian mobilnya.
Bukan hanya model berkualitas tinggi, tetapi aksesori tambahannya juga sudah terpasang untuk Anda. Total harganya 7,1 juta. Apakah Anda akan membayar tunai atau kredit? Bab 154. Apa gunanya menyadari itu? Apa katamu? Kamu beli mobilnya. Kepala semua orang berdengung. Rasanya seperti berhalusinasi. Bagaimana mungkin seorang pesuruh mampu membeli Ferrari 812 senilai lebih dari 7 juta? Bukankah ini lelucon? Kalau memang dia punya kemampuan sehebat itu, kenapa dia masih bekerja sebagai pesuruh? Tentu saja, jika saya tidak membeli kembali mobil itu, mengapa saya harus kembali? Lin Yi berbalik dan melambai ke arah pengemudi. Tuan, buka kotaknya. Oke. Pengemudi itu mengenakan sarung tangannya dan mulai bekerja. Pada saat ini, semua orang memperhatikan bahwa memang ada sebuah kotak besar terparkir di pinggir jalan. Terlebih lagi, di balik kotak barang besar itu ada mobil super lain. Akan tetapi, mereka tidak lagi berminat untuk memedulikan hal lain. Terutama Lu Fei, yang wajahnya pucat pasi. Seolah-olah ada paku di bawah kakinya sehingga ia tidak bisa bergerak sama sekali. Jika kotak barang itu benar-benar diisi dengan Ferrari 812, maka dia akan tamat. Tahun lalu, ia memperoleh total 1,8 juta dolar, dan ia juga telah menghambur-hamburkan lebih dari 800.000 dolar. Dia hanya punya 1 juta dolar tersisa di sakunya. Dia tidak mampu membayar biaya pembelian mobil sebesar 7 juta dolar. Suara dentingan terdengar. Ketika kotak kargo dibuka, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Meski agak jauh, dilihat dari bentuknya, itu memang Ferrari 812. Tidak salah lagi. Tertegun. Semua orang tercengang. Tidak mungkin untuk berbuat curang pada sesuatu seperti ini. Jika dia tidak membayar, mustahil baginya untuk membawa mobilnya keluar. Ini juga berarti bahwa dia benar-benar membeli Ferrari 812, yang harganya lebih dari 7 juta. Kubing menatap dengan mata indahnya, merasa seolah-olah sedang bermimpi. Seorang pesuruh benar-benar membeli Ferrari 812. Itu terlalu ajaib. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada Lu Fei. Mereka tidak tahu bagaimana reaksinya. Harus kuakui, seleramu bagus. 812 lumayan, performanya kuat, dan rasio 0:1-nya tidak terlalu berlebihan. Apalagi setelah menambahkan komponen opsional, performanya tidak lebih buruk dari supercar yang harganya di atas 10 juta. Lumayan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku baru saja menulis. Melihat Ferrari 812, Lu Fei bahkan tidak dapat berbicara dengan baik. Oh, benarkah? Itu lebih baik lagi. Kamu bisa membeli mobil seharga lebih dari 7 juta dengan mudah. Jarang sekali melihat orang sekaya kamu di Zonghai. Lin Yi tersenyum pada Lu Fei. Karena kamu kaya raya, bukankah seharusnya kamu membayarku dulu? Lu Fei tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Bro, ini salah paham. Ayo kita bicarakan baik-baik. Jangan rusak persahabatan kita gara-gara masalah sepele kayak gini. Jangan begitu. Aku cuma pesuruh. 7 juta itu kecil buatmu, tapi besar buatku, jadi sebaiknya kau bayar dulu. Kaki Lu Fei gemetar. Dia sama sekali tidak mendengar Lin Yi. Kakak Fei, apa yang harus kita lakukan tentang ini, kata teman Lu Fei. Mereka semua tahu bahwa Lu Fei tidak punya uang sebanyak itu. Bagaimana aku bisa tahu apa yang harus kulakukan? Lu Fei mengumpat. Ada apa dengan orang ini? Dia sudah bawa mobilnya kembali, jadi kenapa dia tidak bayar? Tidak mungkin dia tidak mampu membelinya, kan? Mungkin saja. Lihat wajahnya. Dia ketakutan setengah mati. Mungkin dia memang tidak punya uang sebanyak itu. Haha, menarik sekali. Dia ingin pamer di depan si pesuruh, karena mengira si pesuruh tidak mampu membeli Ferrari 812. Dia ingin mempermalukannya dengan cara ini, tapi malah ditampar. Pantas saja dia, meremehkan orang hanya karena uangnya yang sedikit. Dia akan belajar dari kesalahannya kali ini. Bisakah kau membayarku atau tidak? Apa kau mencoba mengingkari janjimu? Tanya Lin Yi. Lu Fei dipenuhi dengan penyesalan. Dia tahu bahwa Lin Yi kaya, jadi dia memutuskan untuk tidak berdebat dengannya tentang lingkaran renang dan memberinya uang saja. Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu, kata Lu Fei tergagap. Haha, orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Bersikap sok kuat padahal nggak punya uang. Orang macam apa ini? Saya hampir tertawa terbahak-bahak. Dialah yang mengajukan diri untuk menandatangani kontrak itu. Sungguh buang-buang uang. Memesan 2 putaran renang yang buruk lalu menuduhnya mencari untung. Dasar bodoh. Lin Yi mengangkat bahu.
Tidak masalah kau membelinya atau tidak. Menurut aturan, jika kau kalah, kau harus mengakui kekalahan. Berlututlah dan panggil aku kakek. Bro, apa perlu sekejam itu? Nanti aku pesan meja untukmu dan minta maaf. Lupakan saja. Sejujurnya, aku sama sekali tidak tertarik dengan bola logam di sakumu itu. Kenapa kau sok hebat? Tanya Lin Yi samar-samar. Untungnya, kamu ketemu aku hari ini. Kalau itu pesuruh lain, apa kamu gak bakalan ngebully dia sampai mati? Aku sudah menyadari bahwa aku salah. Apa gunanya sadar? Kalau tidak, untuk apa lagi kau butuh polisi? Lu Fei mengepalkan tangannya erat-erat, dan kecanggungan di wajahnya berubah menjadi kemarahan. Teman-temannya yang mengenalnya tahu bahwa Lu Fei lebih menghargai harga dirinya daripada nyawanya. Berlutut dan memanggil pihak lain, kakek, itu hampir mustahil. Merobek. Sambil memegang dokumen yang telah ditandatangani, Lu Fei merobeknya menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke udara. Sial, aku tidak akan mengakui kesalahanku hari ini. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Tidak mungkin, dialah yang membuat perjanjian itu, tapi dia sendiri yang merobeknya. Sungguh tidak tahu malu. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Hah Pui. Bibir Lin Yi melengkung ke atas, senyum tipis tersungging di wajahnya. Jika kau melakukan itu, apakah kau percaya bahwa aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini? Aku tidak bisa pergi. Lu Fei mencibir. Aku akui kau memang lebih kaya dariku, tapi percayalah, kalau kau mau main-main, kau bukan tandinganku. Apa, kamu akan menggunakan kekerasan? Kamu pasti pernah mendengar nama Dong Bro di daerah pantai Moonbay, kan? Dong Bro. Belum pernah dengar namanya. Dasar penyendiri. Begini, Dong Bro itu bos daerah ini, Yao Donglai. Seluruh pantai Moonbay berada di bawah kendali Dong Bro. Kami teman baik. Kalau aku membawanya ke sini untuk membicarakan ini, dia mungkin tidak akan seramah aku sekarang. Lin Yi mengusap dagunya dan tidak bisa menahan tawa. Baiklah, kalau menurutmu dia sehebat itu, bawa saja dia ke sini. Aku akan lihat apakah dia berani bicara denganku. Bro, orang yang datang untuk berbisnis itu intinya ramah dan cari untung. Nggak perlu bikin keributan yang nggak bisa diselesaikan, kan? Lin Yi memang memiliki hubungan dengan Yao Donglai, tetapi Yao Donglai harus membayar mahal jika ingin menunjukkan wajahnya di sini. Jika memungkinkan, yang terbaik bagi Lin Yi adalah tidak membuatnya khawatir dan menggunakan namanya untuk menakut-nakuti orang lain. Akan tetapi, melihat situasi di hadapannya, anak ini tampaknya tidak mempercayainya. Kamu tidak berhak bicara soal menghasilkan uang denganku. Panggil orang itu sekarang. Aku akan menunggu. Bab 155. Seseorang yang selevel dengan Master Qin. Baiklah, karena kamu sendiri yang bilang, aku akan menelepon sekarang. Semoga kamu tidak menyesal. Lu Fei memegang ponselnya erat-erat. Situasinya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan keluar. Dengan begitu banyak orang yang hadir, mustahil baginya untuk bersujud dan memanggilnya kakek. Memikirkan hal ini, Lu Fei menghubungi nomor Yao Donglai. Kak Dong, ini Fei kecil. Ada yang perlu aku bantu. $100.000. Ayo bantu aku menyelesaikan masalah ini. Aku di pantai Moonbay. Ada sekelompok orang berkumpul di sini. Kalau kau bawa orang ke sini, kau pasti bisa melihatku. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Sebaiknya kau membawa lebih banyak orang. Setelah mengatakan itu, Lu Fei menutup telepon. Tunggu saja. Kakak Dong ada di dekat sini. Dia akan segera ke sini bersama kakaknya. Sebaiknya kau bersiap secara mental. Aku tidak masalah dengan itu, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa kaulah yang harus bersiap, kata Lin Yi. Haha, aku tahu kamu kaya, tapi kamu harus mengerti bahwa naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Terkadang, uang saja tidak cukup, kata Lu Fei. Kau benar. Lin Yi tersenyum. Jadi, aku ingin melihat apakah uangku lebih efektif, atau apakah Yao Donglai yang lebih efektif. Kita lihat saja. Kubing melangkah keluar saat dia melihat percikan api di kedua sisi. Tuan Lin, Anda jarang ke sini, jadi Anda tidak kenal Yao Donglai. Dia sangat terkenal di daerah ini, dan punya banyak saudara di bawahnya. Dia dan para bos lain di Zonghai saling memanggil saudara. Anda orang baik, jadi sebaiknya Anda tidak terlibat dengan orang-orang ini. Akan sangat merepotkan jika Anda terlibat. Tidak apa-apa. Sekelompok orang payah itu tidak bisa berbuat apa-apa di depanku. Semua orang diam-diam menggelengkan kepala. Pesuruh ini seharusnya hanya punya sedikit uang, tetapi pengalamannya di masyarakat terlalu dangkal. Di kawasan pantai Moonbay, siapa yang tidak pernah mendengar nama Yao Donglai?
Tempat ini berada di bawah perlindungannya. Bisa dibilang dia sangat kaya. Jika Yao Dong tiba, orang bernama Lu Fei ini mungkin benar-benar bisa lolos dari musibah ini. Menggunakan $100.000 untuk menyelamatkan harga dirinya adalah hal yang pantas bagi orang kaya seperti mereka. Senyum di wajah Lu Fei semakin lebar. $100.000 bukanlah jumlah yang kecil. Namun, ia tidak hanya bisa menggunakannya untuk menyelamatkan harga dirinya, tetapi juga bisa mempererat hubungan antara dirinya dan Yao Donglai. Karena itu, semua itu sepadan. Dia akan menganggapnya seperti menyerahkan uang untuk menghindari bencana. Lihat, ada orang datang. Ya Tuhan, tidak mungkin, ada begitu banyak orang. Ini saudara Dong dari pantai Moonbay. Mendengar seruan orang lain, Lu Fei mengangguk dan melihat ke kejauhan. Dia terkejut saat mendapati Yao Donglai berjalan ke arahnya bersama lebih dari 30 orang. Beri jalan, jangan halangi jalan. Melihat Yao Donglai, Lu Fei berlari dengan gembira. Dia sudah memintanya untuk membawa lebih banyak orang lewat telepon. Dia pikir dia bisa membawa lebih dari 10 orang, tapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang sekaligus. Konon, uang bisa membuat dunia berputar. Ia menghabiskan $100.000 untuk menggelar pertunjukan sebesar itu. Itu mungkin akan membuat anak itu ketakutan setengah mati. Cek. Uangnya tidak terbuang sia-sia. Saudara Dong, aku agak malu karena kau membawa begitu banyak orang ke sini, kata Lu Fei sambil tersenyum. Tentu saja saya harus lebih memperhatikan masalah Anda. Sambil berbicara, Yao Donglai menunjuk Liu Qiang di sampingnya. Ini Liu Qiang, kepala distrik Nanan. Kudengar ada sesuatu yang terjadi padamu, jadi aku membawa beberapa orang ke sini untuk memeriksanya. Lu Fei tersanjung. Ia tak menyangka masalah sekecil itu akan membuat orang besar lainnya khawatir. Itu terlalu berlebihan. Kalau begitu, terima kasih atas dukunganmu, Saudara Qiang. Tentu. Kita semua berada di pihak yang sama, jadi tidak perlu terlalu sopan, kata Liu Qiang sambil tersenyum. Orang-orang seperti Lu Fei adalah dewa kekayaan bagi mereka. Jika mereka membantu mereka menyelesaikan beberapa masalah, mereka bisa memperoleh banyak uang. Penting untuk mengenal orang seperti itu. Ayo pergi. Orang yang memprovokasiku ada di belakang kita. Aku akan minta bantuan Kakak Dong. Bukan masalah besar. Di area pantai Moonbay ini, tak seorang pun berani tidak menghormati saya, kata Yao Donglai. Anda tinggal pimpin jalannya. Oke. Kakak Dong, Kakak Qiang, ikut aku. Melihat Yao Donglai dan Liu Qiang datang, para penonton langsung bubar. Mereka adalah orang-orang yang tidak boleh dianggap remeh. Sebaiknya kita menjauhi mereka. Seharusnya dia berhenti saat keadaan sudah baik. Mereka malah membawa Yao Donglai keluar. Dia bisa kehilangan muka kalau terus begini. Dia benar-benar sial. Bukan hanya Yao Donglai yang ada di sini, tapi bos lain juga ada di sini. Mereka terlihat sangat menakutkan. Kakiku mulai lemas. Kita lihat saja nanti bagaimana dia akan berakhir. Kurasa mustahil membuat pihak lain berlutut dan memanggilnya kakek saat ini. Kerumunan orang membuka jalan bagi Lu Fei dan Yao Donglai untuk berjalan. Nak, bukankah kamu tadi sombong? Ayo kita lanjutkan. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa sombong. Lin Yi berbalik dan tersenyum. Apakah sulit membawa mereka ke sini? Lihat dirimu, kamu masih belum yakin. Apa kamu bahkan tidak menghormati Dong Bro? Tuan Lin. Yao Donglai dan Liu Qiang berteriak serempak saat melihat Lin Yi, hampir mengompol. Pada saat yang sama, sekitar 30 orang yang mereka bawa semuanya membungkuk ke arah Lin Yi secara serempak, seolah-olah mereka telah berlatih ini sebelumnya. Kalian berdua cukup hebat. Kalian sudah meninggalkan pantai Moonbay, padahal baru sehari, tapi kalian kembali lagi untuk membuat masalah. Apa kalian menganggap remeh kata-kataku? Keduanya membungkuk lagi dan lagi. Tuan Lin, kami tahu kami salah, kata Yao Donglai. Setelah kamu bilang begitu, aku menarik semua orang keluar. Aku ke sini untuk mencari uang tambahan karena saudara-saudaraku masih harus makan. Melihat wajah sedih keduanya, mulut para penonton ternganga. Apa yang terjadi? Yao Donglai yang terkenal itu malah membungkuk kepada pria ini. Apakah dia punya identitas lain yang tidak kita ketahui? Mungkin saja. Kalau tidak, dengan identitas Yao Donglai, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Lu Fei menatapnya, pikirannya tidak mampu mengikuti kecepatannya. Kak Dong, apa? Ada apa? Kalian mengambil uangku. Kenapa kalian membungkuk padanya? Bang! Yao Donglai menendang tubuh Lu Fei sebelum menunjuk hidungnya dan mengumpat. Sialan, apa kau tahu siapa orang yang berdiri di depanmu?
Seolah tidak tahan lagi, Yao Donglai mendekat dan menendang Lu Fei beberapa kali lagi. Begini, Tuan Lin selevel dengan Tuan Muda Qin. Seluruh pantai Moonbei dan dermaga Wang Jiang milik Tuan Lin. Kau membuat masalah di wilayah Tuan Lin. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Pantai Moonbei dan dermaga Wang Jiang milik pesuruh ini. Semua orang ternganga lagi. Mereka tak habis pikir dengan jalan pikiran Lin Yi. Kamu sudah sangat hebat, mengapa kamu masih melakukan pekerjaan yang rendahan seperti itu? Tuan Muda Qin. Ya, Kaisar Zonghai yang terkenal, Tuan Muda Qin. Bab 156. Anda salah, itu 1,5 miliar dolar. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Semua orang yang hadir mengetahui nama besar Qin Han. Sekalipun mereka tidak melihatnya secara langsung, mereka tahu keberadaannya. Siapa yang tidak mengenalnya, generasi kedua orang kaya raya Tiongkok. Pemuda di depan mereka sebenarnya berada pada level yang sama dengan Tuan Muda Qin. Seberapa kuat dia? Tidak heran dia mampu membeli Ferrari 812 yang harganya lebih dari 7 juta dolar. Uang ini mungkin hanya sekadar uang receh di matanya. Setelah melampiaskan amarahnya, Yao Donglai menghampiri Lin Yi dengan nada menyanjung. Tuan Lin, bagaimana Anda ingin menangani ini? Beritahu saya saja dan saya akan memastikan Anda puas. Saya tidak punya persyaratan apapun. Buat saja dia memenuhi janjinya. Memenuhi janjinya. Janji apa? Berlututlah dan panggil dia, kakek, 3 kali, ejek seseorang. Jadi begitu. Yao Donglai mengangguk dan berjalan menuju Lu Fei. Dia berkata dengan nada merendahkan. Apa yang kau pikirkan? Berlututlah dan panggil dia, kakek. Heh, kalau kau menyinggung Tuan Muda Lin, memanggilnya kakek 3 kali saja tidak cukup. Panggil dia kakek sampai matahari terbenam. Itu akan memberinya pelajaran, kata Liu Qiang. Ide bagus, kata Yao Donglai sambil tersenyum. Lalu, ia menatap Lu Fei. Kau mau melakukannya sendiri, atau haruskah kami memaksamu? Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Lu Fei ingin mati. Awalnya, ia hanya perlu berteriak 3 kali. Kini, ia tak hanya menghabiskan uang, tetapi ia juga harus berteriak hingga langit menjadi gelap. Apa-apaan ini? Orang-orang di sekitar mereka tertawa ketika mereka melihat Lu Fei berlutut di tanah. Kau hanya tahu cara pamer kalau punya sedikit dolar yang busuk. Sekarang kau sudah membangkitkan naga yang sedang tidur, mari kita lihat apakah kau berani melakukannya lagi. Lin Yi sedang tidak ingin mendengar Lu Fei memanggilnya kakek. Ia menatap Yao Donglai dan berkata, kali ini aku beri kamu satu kesempatan lagi. Jangan datang ke pantai Moonbei lagi. Baik, Tuan Lin. Kami tidak akan mengulanginya lagi, kata Yao Donglai. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kalian semua. Kalau kalian kehabisan makanan, pergilah cari Bisong Jiang dan minta dia menyiapkan pekerjaan untukmu. Soal apa yang perlu kalian lakukan, aku serahkan padamu. Oke. Terima kasih, Tuan Lin. Lin Yi mengangguk, memasukkan tangannya ke dalam saku saat ia berjalan menuju Koenigsegg. Oh iya, aku lupa memberitahumu sesuatu. Lin Yi berbalik. Katakan pada Lu Fei untuk tidak lupa memberiku peringkat bintang 5. Baiklah, serahkan padaku. Tuan Lin, tunggu. Tepat saat Lin Yi berbalik untuk pergi, Ku Bing melangkah maju. Ada apa? Ada apa? Lin Yi punya kesan yang cukup baik terhadap gadis yang telah berbicara membelanya itu. Aku tidak mau tinggal di sini lagi, dan aku tidak menyetir hari ini. Bisakah kau mengantarku pulang? Tentu, ayo pergi. Lin Yi tidak menolak. Tapi bukankah kamu perlu ganti baju dulu? Tidak pantas memakai baju renang. Ku Bing tersipu. Tidak apa-apa, hari ini panas. Lebih sejuk pakai baju renang. Baiklah kalau begitu, aku akan menyelamatkanmu dari kerepotan mengeluh tentang panasnya nanti di mobil. Tuan Lin, bolehkah saya ikut? Saya juga tidak menyetir hari ini, kata Sulu malu-malu. Kursi penumpang sudah dipesan. Kalau kamu perlu pergi, pesan saja di Didi. Haha. Alasan Lin Yi menyetujui permintaan Ku Bing bukanlah karena dia tertarik padanya, tetapi karena dia selalu berada di pihaknya. Namun, wanita berbikini ini tidak pantas mendapatkan perlakuan yang sama. Cek, enaknya jadi kaya. Dia bahkan gak perlu minta sebelum si cantik menghampirinya sendiri. Haha, bukan apa-apa. Kalau nggak ada orang di sekitar, dia pasti sudah buka bajunya. Meskipun dia memakai baju renang, menurutku dia akan tetap bilang kalau dia seksi setelah naik mobil. Aku iri banget. 2 paha itu cukup buat bersenang-senang semalaman. Lin Yi dan Ku Bing berjalan ke jalan yang tidak jauh dari sana di bawah tatapan iri semua orang. Lin Yi berkata kepada sopir, "Tuan, tolong bantu saya mengirim mobil ini ke Paviliun Jiushu.
Tuan bisa hitung sendiri biaya tambahannya, nanti saya kembalikan. Tidak perlu, tidak perlu. Manajer kami bilang kamu pelanggan VIP kami, dan kami harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhanmu. Aku hanya perlu menyetir sedikit lebih lama, jadi bagaimana mungkin kami meminta bayaran lebih? Kalau begitu terima kasih, guru. Truk itu diisi ulang sebelum berangkat. Setelah itu, Lin Yi mengangkat kepalanya dan berkata kepada Kubing. Ayo pergi, aku akan kembali ke pavilion Jiushu dulu, lalu aku akan mengantarmu kembali. Lin, Tuan Lin, apakah Anda tinggal di pavilion Jiushu? Tanya Kubing heran. Kudengar rumah manapun di sana harganya lebih dari 1 miliar. Tidak apa-apa, tidak semahal itu. Masuk saja. Jantung Kubing berdebar kencang saat dia duduk di Koenigsegg Rush milik Lin Yi. Ini adalah pertama kalinya dia duduk di mobil sebagus itu. Setelah masuk, Kubing mengenakan sabuk pengaman dan menutup kakinya dengan patuh. Kubing mengenakan pakaian renang dan sabuk pengaman melewati 2 gunung, menonjolkan kemegahan puncaknya. Kubing sedikit tersipu saat merasakan tatapan agresif Lin Yi, tetapi dia tidak bergerak. Dia bahkan mengubah postur tubuhnya, seolah-olah dia ingin Lin Yi melihat lebih jelas. Mereka tidak besar, tapi tetap saja cukup bagus. Dia pasti suka, kan, pikir Kubing dalam hati. 3 pesanan selesai, 3 ulasan bintang 5 diterima, hadiah 200.000 poin pengalaman. Penyelesaian pekerjaan, 40%, dihargai 1 miliar dolar. Memicu misi baru, menerima 10 ulasan bintang 5, memberi hadiah 200.000 poin pengalaman 3/10. Lin Yi tidak peduli lagi dengan hadiah uang tunai 1 miliar. Namun, kemajuan misi ini agak aneh. Misi pertama adalah membantu si nakal Hu Haoran membeli tempat musik, misi kedua untuk Ji Qingyan, dan misi ketiga dan keempat keduanya untuk Lu Fei. Orang-orang ini semua akan memberinya peringkat bintang 5, jadi siapa yang dia tinggalkan? Setelah memikirkannya, Lin Yi merasa bahwa Ji Qingyan adalah orang yang kemungkinan besar tidak memberinya nilai. Dia mungkin terlalu fokus pada makanannya sehingga lupa dengan peringkat bintang 5. Dia harus meneleponnya nanti. Bagaimana mungkin dia tidak memberinya peringkat bintang 5 setelah menghabiskan makanannya? Dengung, dengung, dengung. Saat Lin Yi sedang memikirkan hal-hal ini, ponselnya berdering. Ternyata itu pesan dari bank. Hadiah 1 miliar telah diterima. Pada saat yang sama, Kubing mendengar telepon Lin Yi berdering. Ia menatap layar telepon dengan rasa ingin tahu. Dia menyadari itu adalah transfer dari bank. Serangkaian angka 0 yang besar terpampang di layar. Sungguh menakutkan. Tuan Lin benar-benar hebat. Pantas saja dia bisa membeli Ferrari 812 dengan mudah. Rekening korannya setidaknya 10 juta, kata Kubing kagum. Hah, 10 juta apa? Saya tidak sengaja melihat pesan bank Anda. Di situ tertera saldo lebih dari 15 juta. Uang di rekening toko pakaian saya setiap tahun lebih sedikit daripada uang kembalian Anda. Kamu mungkin salah lihat, kata Lin Yi sambil tersenyum. Misin. Tidak mungkin, kata Kubing penasaran. Mungkinkah uang itu bukan milik Tuan Lin? Uang itu milikku, tapi bukan 15 juta, melainkan 1,5 miliar. Bab 157. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat besok. 1,5 miliar. Kubing menjerit, dadanya naik turun, tidak dapat tenang. Ya, hitung saja kalau kamu tidak percaya. Lihat berapa banyak angka nolnya. Kubing melihat ponsel Lin Yi dan mendapati jumlahnya benar-benar 1,5 miliar. Saat itulah Kubing menyadari betapa besarnya jurang pemisah antara dirinya dan orang kaya. Pihak lain bisa dengan mudah mendapatkan 1 miliar dolar. Jika dia bekerja keras seumur hidupnya, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan sepersekian pun dari itu. Tak heran orang bilang ada kesenjangan kelas. Sekarang setelah ia melihatnya langsung, ternyata memang begitu. Karena mereka tidak terlalu jauh, mereka kembali ke pavilion Jiushu dengan sangat cepat. Sedangkan untuk modifikasi lainnya, Lin Yi tidak berencana memasangnya lagi. Ia masih memiliki banyak mobil. Baginya, barang-barang ini seperti skuter yang memakan tempat parkir. Tidak masalah apakah dipasang atau tidak. Lin Yi mengendarai Ferrari 812 kembali ke garasinya ketika mereka tiba di pavilion Jiushu. Satu-satunya yang tersisa adalah mengantar Kubing kembali. Ya ampun, Pak Lin keren banget. Dia sampai bawa cewek pakai baju renang pulang. Apa karena lebih praktis, kata satpam di pintu. Mungkin saja. Permainan yang dimainkan orang kaya berbeda dengan kita. Ada banyak hal berbeda yang bisa mereka lakukan. Aku iri banget. Kalau saja aku bisa menang 5 juta. Sekalipun kamu menang 50 juta setiap hari, kamu tidak akan lebih kaya dari Tuan Lin. Selain itu,
Sekalipun kamu bangkrut dan menjalani operasi plastik, kamu tidak akan bisa mendapatkan hasil yang sama seperti Tuan Lin. Aku bisa mimpi, kan? Jangan memprovokasiku, oke? Setelah memarkir mobil di garasi, Kubing melihat kolam renang tidak jauh dan berkata dengan heran. Sebenarnya ada kolam renang yang besar. Jika kamu menyukainya, kamu bisa turun dan berenang. Itu bukan ide bagus. Aku bukan penghuni di sini. Kalau pemilik lain melihatnya, apa mereka akan mengeluh kalau aku mengganggu properti mereka? 9 villa itu milikku semua. Tidak ada orang luar di sini. Kubing terkejut. Apa katamu? Ke-9 villa itu milikmu semua. Benar. Waktu itu aku beli semuanya sekaligus. Lebih tenang begini, dan aku nggak perlu berurusan dengan terlalu banyak orang. Kubing menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang dipikirkan orang kaya. Mungkinkah uang bukan lagi sebuah konsep bagi mereka? Tidak salah jika Lu Fei kalah pada orang seperti itu. Aku nggak mau pergi. Kolam renangnya bagus banget, bakal susah kalau aku sampai kecanduan berenang. Lin Yi tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Karena kamu tidak akan berenang, sebaiknya kamu ganti baju. Kamu tidak bisa terus-terusan pakai baju renang. Oke. Aku akan segera berganti pakaian. Lin Yi berbalik untuk menghindari dipanggil preman. Kubing mulai mengganti pakaiannya dan mendapati Lin Yi masih menghadap ke arah berlawanan tanpa ada niat untuk berbalik. Bukankah dia cukup menarik? Kenapa Tuan Lin tidak punya niat lain, pikir Kubing dengan lesu. Apakah karena Tuan Lin pengecut, dia tidak berani melakukan hal seberani itu? Hati wanita bagai jarum di lautan. Kalau dia mengintip saat dia sedang berganti pakaian, dia akan disebut preman. Jika dia tidak mengintip, dia akan memanggilnya pengecut. Itu terlalu sulit. Beberapa menit kemudian, Kubing berganti pakaian. Ia mengenakan gaun panjang bertali, memperlihatkan tulang selangkanya yang indah. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona musim panas. Tuan Lin, saya sudah berubah. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Lin Yi dan Kubing masuk ke Koenigsegg setelah meninggalkan rumah. Mereka berkendara sampai ke toko pakaian Kubing. Tanpa diduga, toko pakaian Kubing sangat besar. Luasnya setidaknya 100 meter persegi, dan dekorasinya sangat indah. Suasananya modern, tetapi harga pakaian di dalamnya tidak murah. Orang-orang yang tidak berstatus tertentu tidak akan mampu membelinya. Apakah kamu mengambil jurusan desain mode di universitas? Lin Yi bertanya. Ya, saya lulusan Universitas Donghua, mereka punya program desain busana terbaik di Tiongkok. Jawab Kubing. Dia cukup bangga dengan alma maternya. Lin Yi pernah mendengar tentang Universitas Donghua sebelumnya. Universitas ini memang terkenal dengan jurusan desain busananya. Konon, universitas itu adalah universitas kelas 2. Tak heran jika Kubing mampu membuka toko pakaiannya sendiri. Kekuatannya pun luar biasa. Karena aku sudah mengirimmu kembali, aku pergi dulu, kata Lin Yi. Tuan Lin, kenapa Anda tidak tinggal sebentar? Saya akan membuatkan Anda secangkir teh untuk meredakan panasnya, kata Kubing. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku tidak akan lama di sini, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, bolehkah aku minta kartumu? Kartu saya. Kubing sangat gembira. Ia tidak menyangka Lin Yi akan menanyakan detail kontaknya. Orang kaya punya cara berbeda untuk merayu orang lain. Itulah perbedaan antara mereka dan orang biasa. Kubing mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Nomornya sama dengan nomor WeChat saya. Kalau kamu kesulitan menelepon, kamu bisa menambahkan saya di WeChat. Oke, aku mengerti. Lin Yi membalas dan melaju pergi. Setelah perusahaan berdiri, ia harus melalui proses formalisasi bertahap. Oleh karena itu, seragam menjadi suatu keharusan. Mereka bisa datang dan memeriksa tempat ini saat waktunya tiba. Aku akan mengantarmu pergi. Lin Yi pergi di bawah tatapan Kubing dan menghubungi nomor Ji Qingyan. Sudah selesai. Apa kamu merasa lelah? Tanya Ji Qingyan sambil tersenyum. Saya tidak lelah, tapi belum ada yang memberi saya ulasan bintang 5. Perlukah saya mengingatkan Anda untuk lebih proaktif? Jadi itu sebabnya kau meneleponku, kata Ji Qingyan. Aku tidak akan memberikannya padamu. Kalau begitu, jangan pernah berpikir untuk memakan makananku lagi. Ada apa denganmu? Ji Qingyan ketakutan. Ini cuma ulasan bintang 5, dan kamu bahkan tidak mengizinkan orang makan karena itu. Itu keterlaluan. Aku akan memberikannya padamu. Benar sekali, kata Lin Yi sambil tersenyum. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali bekerja. Sudah hampir waktunya pulang kerja, jadi berhentilah bekerja. Kenapa kamu selalu bekerja keras? Kamu tidak butuh uang. Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, kata Lin Yi.
Jika kamu ingin mengajakku keluar, aku mungkin akan dengan berat hati menyetujuinya. Hehe, kamu sangat halus, kata Qing Yan sambil tersenyum. Orang tuaku akan datang malam ini, jadi aku tidak akan menerimamu. Kembalilah besok setelah mereka pergi. Kebetulan aku baru saja mendapatkan dokumen yayasan. Kamu bisa datang ke rumahku untuk mengambilnya. Tidak mungkin. Itu dilakukan secepat itu. Itu cukup cepat. Jangan tertipu dengan penampilanku, aku jauh lebih baik darimu. Ya. Kamu memang yang terbaik. Aku akan memasak sesuatu yang lezat untukmu besok sebagai hadiah. Begitulah adanya, kata Ji Qingyan gembira. Jaga dirimu baik-baik. Nikmati saja hidup ini. Jangan terlalu serius. Ya, kamu juga. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi menutup telepon. Ulasan bintang 5 dari Ji Qingyan terkirim dengan sangat cepat, dan progres misinya menjadi 4/10. Jika tidak ada hal yang tidak terduga, misi bisa diselesaikan besok. Dia pergi ke pinggir jalan untuk makan di warung makan, lalu melanjutkan bekerja. Dering, dering, dering. Tepat saat dia hendak menerima pesanan, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari putra kedua asrama, Zhang Song. Bos, apakah Anda sibuk? Saya ingin memberitahu Anda kabar baik. Saya mungkin akan pergi ke Zonghai dalam beberapa hari. Apakah Anda ingin menerima saya? Jika kamu datang, maka aku harus menerimamu. Haha, aku menunggumu bilang begitu. Aku akan menghubungimu sebelum aku kembali. Ayo kita minum-minum. Sudah setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan kita saling menghubungi di WeChat setiap hari. Rasanya seperti kita sedang berkencan online. Pergilah, jangan membuatku jijik. Lin Yi tertawa. Kamu mau tinggal di sini berapa lama? Aku akan mengajakmu bersenang-senang beberapa hari. Itu belum pasti. Ini perjalanan bisnis, jadi saya belum yakin berapa lama saya bisa tinggal, kata Zhang Song sambil tertawa. Bos, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jika proyek ini berhasil dinegosiasikan, saya akan naik 2 tingkat pangkat di perusahaan saya. Saat itu, saya akan membeli 10 Zonghua Stick untuk Anda dan memastikan Anda selalu punya cukup rokok. Cepat dan berhenti merokok, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ceritakan tentang proyek spesifiknya. Mungkin saya bisa membantu. Lin Yi mengetahui situasi Zhang Song dengan sangat baik. Setelah lulus, ia bekerja di sebuah perusahaan teknologi di Yanjing. Konon gajinya lumayan, tetapi di kota besar seperti Yanjing, ia hanya bisa memenuhi kebutuhan makan dan sandangnya. Ia sama sekali tidak kaya. Sebagai mantan teman sekamar dan sahabatnya, Lin Yi ingin membantunya, tetapi tidaklah pantas untuk memberinya uang. Jadi, dia hanya bisa melalui rute alternatif untuk mencoba membantu temannya. Dia ingin membantunya menyegel kesepakatan ini semampunya, lalu mendapatkan kenaikan gaji dan promosi untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Namun, apakah ia bisa menang secara adil, kaya, dan indah tergantung pada kemampuannya sendiri. Bos, apakah Anda tahu perusahaan bernama Cisco di Zonghai? Cisco. Tentu saja aku tahu. Mungkinkah proyekmu ada hubungannya dengan perusahaan ini? Tanya Lin Yi. Lin Yi tidak tahu tentang perusahaan bernama Cisco di masa lalu. Namun, setelah mengambil alih Longxin, ia memiliki pemahaman mengenai pesaing di bidang ini, dan Cisco adalah salah satunya. Perusahaan ini berfokus pada semikonduktor dan mikrochip, dan kemampuan penelitian mereka tidak dapat diremehkan. Meskipun tidak berada di puncak, mereka tetaplah perusahaan kelas menengah ke atas. Kekuatan mereka setara dengan Longxin, dan keduanya selalu berada dalam hubungan yang kompetitif. Cisco akhir-akhir ini luar biasa. Bos kami mendengar kabar dari orang-orang bahwa mereka telah menemukan seorang jenius teknologi yang hebat. Kabarnya mereka telah memecahkan masalah pemrograman unit kontrol. Ini akan memungkinkan industri chip domestik untuk maju setidaknya 10 tahun. Kami yang pertama mendapatkan kabar tersebut, dan kami berusaha memenangkan proyek berikutnya tanpa sepengetahuan orang lain. Setelah selesai, kami akan menjadi pemimpin industri. Apa katamu? Cisco mengembangkan program unit kontrol untuk chip itu. Apakah informasinya akurat? Lin Yi terkejut. Tentu saja itu akurat. Bos kita mengatakannya secara rahasia. Dengan kepribadiannya, dia seharusnya tidak salah. Zhang Song tertawa. Bos, kenapa kamu begitu bersemangat? Bukankah kamu bekerja di bidang properti? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau benar, itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku masih ada urusan, jadi aku harus akhiri panggilan ini. Telepon aku kalau kamu sudah sampai, dan aku akan mengatur semuanya untukmu. Hehe, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara denganmu.
Kapan sih kamu pernah sok-sopan sama aku? Tegur Lin Yi sambil tersenyum. Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Kita hubungi saja di WeChat. Lin Yi terdiam setelah menutup telepon. Ekspresinya serius dan alisnya berkerut. Menurut Sun Fuyu, industri chip dalam negeri telah mengalami stagnasi, dan sebagian besar penelitian dan pengembangan perusahaan terhenti pada unit kontrol terakhir. Namun, dia baru saja menulis kode sumber dasar beberapa hari yang lalu, dan dengan kemampuan Sun Fuyu dan Lu Ying, mereka seharusnya dapat segera menyelesaikan sisa pekerjaan. Bagaimana Cisco bisa mengungguli mereka dan memperoleh keunggulan? Mungkinkah ada mata-mata di Institut Longxin? Lin Yi menelepon Sun Fuyu saat memikirkan itu. Tuan Lin, Anda ingin bertemu saya? Sun Fuyu menyapa dengan sopan. Kamu ada di mana? Saya baru saja keluar dari institut. Saya mau pulang. Sun Fuyu merasa ada yang aneh dengan nada serius Lin Yi. Tuan Lin, apa terjadi sesuatu? Jangan pergi dulu. Tunggu aku di institut. Ada yang perlu kubicarakan denganmu. Aku akan kembali sekarang. Lin Yi menutup telepon dan melaju ke Institut Longxin. Ia melihat Lu Ying begitu memasuki institut. Lu Ying sedang membaca setumpuk dokumen tebal sambil berjalan, alisnya berkerut. Jelas sekali ia sedang mempelajari dokumen-dokumen di tangannya. Lu Ying mendongak dan melihat Lin Yi, lalu segera meletakkan dokumen di tangannya. Direktur Lin, Anda di sini. Kamu masih sibuk? Kata Lin Yi sambil tersenyum, tidak menyembunyikan emosinya. Saya sudah menyelesaikan semua prosedur terkait unit kontrol. Saya sedang melakukan pengujian ketiga, tetapi ada sedikit masalah dengan pita frekuensi. Jangan khawatir, Direktur Lin, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Saya tidak akan menundanya. Lin Yi terdiam sejenak. Singkirkan pekerjaanmu dan ikut aku ke kantor. Dimengerti, Direktur Lin. Sun Fuyu telah menunggu Lin Yi saat dia tiba di kantor. Tuan Lin, Anda di sini, kata Sun Fuyu. Lin Yi mengangguk dan duduk di sofa. Ada berita yang mengatakan bahwa Cisco telah mengembangkan program final untuk unit kontrol. Salah satu dari kalian adalah direktur, dan yang lainnya adalah tulang punggung teknis. Tidakkah kalian ingin membuat pernyataan tentang ini? Keduanya berkata hampir bersamaan. Ini sudah menjadi masalah sejak lama. Kalau bukan karena Pak Lin, kami tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Saya tahu kekuatan Cisco, dan mereka jelas tidak punya kemampuan untuk membuat terobosan seperti itu, kata Sun Fuyu. Bukan itu yang sedang kubicarakan. Lin Yi menyandarkan kepalanya pada satu tangan, wajahnya gelap. Sun Fuyu dan Lu Ying berdiri di samping dengan cemberut, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Setahu saya, Cisco hanya membuat program final untuk unit kontrol karena mereka merekrut seorang jenius teknis, dan itulah mengapa mereka membuat banyak kemajuan. Kalau tidak salah, orang itu seharusnya Liu Chu, orang yang saya pecat, kata Lin Yi. Liu Chu. Keduanya saling berpandangan dengan tak percaya. Saya tidak menyangka dia akan pergi ke Cisco setelah dipecat. Dia praktis menyerang musuh. Bang! Lin Yi menggebrak meja. Apa yang ada di pikiran kalian? Kalian berdua masih punya waktu untuk fokus pada ini setelah teknologi kita dicuri. Sun Fuyu dan Lu Ying saling memandang dan mengerti apa yang dibicarakan Lin Yi. Ada pengkhianat di lembaga penelitian. Akan tetapi, mereka belum tahu siapa orang itu. Direktur, jangan khawatir. Saya jamin pasti ada kesalahan dalam pekerjaan mereka. Hasilnya tidak akan sesempurna program kita, kata Lu Ying. Pada tahap ini, mereka mungkin bisa menipu publik, tetapi mereka tidak bisa menipu pasar. Pada akhirnya, mereka tidak akan sebanding dengan kita. Wajah Lin Yi memerah karena marah. Benar sekali kalau kau bilang kau tidak punya otak. Bab 159. Aku merasa panas melihat perutmu yang 8 pek. Lu Ying berdiri di tempat, terlalu takut untuk berbicara. Cisco tidak bodoh karena bisa sampai sejauh ini, kata Lin Yi. Meskipun operasi kami lebih canggih, mereka akan segera memperbaiki bug dalam program tersebut. Lalu, siapa yang akan dipercaya pasar? Keduanya berdiri diam, menyadari betapa gawatnya situasi pada saat yang sama. Direktur Sun, Anda sudah di sini bertahun-tahun, kenapa Anda bahkan tidak punya kesadaran untuk mewaspadai hal ini? Apa Anda tidak tahu cara mengajukan paten dulu ketika kita pertama kali menciptakan produk baru? Apa Anda tidak tahu cara mewaspadai orang lain dalam proyek rahasia seperti ini? Apa Anda tahu apa artinya semua ini, gerutu Lin Yi? Sekarang data teknisnya sudah dicuri, semua usaha kita sebelumnya sia-sia. Aku sangat kecewa padamu. Sun Fuyu tidak berkata apa-apa. Itu salahnya, dan wajar saja jika ia dimarahi. Hanya saja selama bertahun-tahun, tidak ada kemajuan berarti dalam proyek tersebut, yang menyebabkan kesadaran Sun Fuyu menurun.
Ia sama sekali tidak memikirkan hal ini. Sudah terlambat saat dia ingin melakukannya. Liu Chu ini terlalu penuh kebencian. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu, kata Lu Ying, kebenciannya semakin dalam. Kamu masih berani mengatakan itu, kata Lin Yi. Salahmu sendiri karena tidak waspada. Kenapa kau menyalahkan orang lain? Apa kau benar-benar berpikir ini masyarakat yang harmonis? Kau terlalu meremehkan persaingan bisnis. Direktur, masih ada kesempatan bagi kita untuk menebus kesalahan, kata Lu Ying gugup. Meskipun Cisco mencuri hasil proyek kami, industri belum merilis beritanya. Penelitian mereka pasti sudah dalam tahap akhir pengujian. Selama kami merilis hasilnya sekarang, kami akan tetap dianggap sebagai pemimpin industri. Mereka tidak mengumumkannya. Apa yang menurutmu belum mereka pertimbangkan? Tanya Lin Yi. Saya bisa memastikan mereka sudah mendaftarkan paten. Alasan mereka tidak mengumumkannya adalah karena mereka menunggu Anda. Sun Fuyu dan Lu Ying tidak mengerti apa maksudnya. Kamu pikir inisiatif masih di tanganmu, tapi kenyataannya, Cisco lah yang mengambil inisiatif. Saat kamu mengumumkan program unit kontrol, mereka akan mencabut patennya dan membalas dendam. Saat itu, Longsin akan menjadi bahan tertawaan seluruh industri, dan kamu tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi, kata Lin Yi. Perkataan Lin Yi membuat Sun Fuyu dan Lu Ying menyadari keseriusan masalah tersebut. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menjelaskannya, hal itu akan sia-sia pada saat itu. Patennya ada di tangan Cisco, dan tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk membela diri. Sun Fuyu, di satu sisi, baik-baik saja. Ia telah bekerja selama bertahun-tahun, jadi ia masih mampu menahan tekanan. Hanya saja Lu Ying sedang mengalami gangguan mental. Bukan karena Lin Yi memarahinya, tetapi karena dia telah mencurahkan hati dan jiwanya ke dalam proyek ini. Dia telah mendapatkan bantuan direktur selama masa tersulit dan memecahkan masalah terakhir, tetapi sesuatu seperti ini terjadi tepat saat dia hendak melihat cahaya di ujung terowongan. Dia tidak bisa menerimanya. Menangislah di luar saja kalau kau mau. Jangan menangis di sini, menyebalkan, kata Lin Yi. Direktur, saya tidak menangis, Anda hanya berhalusinasi, kata Lu Ying sambil menahan air matanya. Sun Fuyu merasa tidak enak, dan dia membungkuk pada Lin Yi. Tuan Lin, ini salah saya. Anda boleh melakukan apapun kepada saya. Saya tidak akan mengeluh sama sekali. Apa gunanya memecatmu? Bisakah kita mengganti kerugian kita dengan cara itu? Tanya Lin Yi. Itu akan membuatku merasa lebih baik, kata Sun Fuyu sambil menyalahkan dirinya sendiri. Sejak kode sumbernya ditulis, Lu kecil pada dasarnya tinggal di kantor. Dia ingin menyelesaikan proyek ini secepat mungkin, jadi ini bukan urusannya. Kesalahan sayalah yang menyebabkan ini terjadi. Saya bersedia bertanggung jawab penuh. Baiklah, baiklah. Lin Yi melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Semuanya, berhenti menangis. Kalian membuatku terlihat seperti kapitalis. Aku juga bertanggung jawab atas ini. Aku tidak memperingatkan kalian sebelumnya. Tuan Lin, tolong jangan katakan itu. Itu karena kami terlalu ceroboh sehingga usaha Anda sia-sia, kata Sun Fuyu. Lin Yi berdiri dan menepuk bahu Sun Fuyu dan Lu Ying. Aku percaya pada karakter dan kemampuan kalian. Itu bukan masalah, tapi kalian harus belajar waspada saat menghadapi bahaya. Ini pelajaran. Baiklah, berhentilah berdiri di sini dan bekerjalah bersamaku, kata Lin Yi. Keduanya tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Cisco mencuri teknologi kami, tapi itu baru program 1.0 yang paling dasar. Teknologinya hanya unggul di pasar chip domestik, dan masih jauh dari standar global, kata Lin Yi perlahan. Ide awal saya adalah membangun pijakan di industri chip domestik terlebih dahulu sebelum memasuki pasar internasional. Namun, setelah kejadian seperti ini, kami hanya bisa melewatkan langkah ini dan langsung menuju pasar internasional. Itulah yang sebenarnya saya inginkan dari Longsin. Kata-kata Lin Yi membuat mereka berdua bersemangat. Perasaan berpindah dari neraka ke surga membuat mereka merasa seperti ilusi dan tidak nyata. Tuan Lin, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda, kata keduanya serempak. Lin Yi mengeluarkan beberapa lembar uang $100 dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lu Ying. Kita nggak bisa tidur malam ini. Beliin aku beberapa kotak rokok dan kopi, atau kamu bakal mati kelelahan. Tidak perlu, ketua. Aku punya di sini, kata Lu Ying jujur. Saya masih bos di sini. Apa gunanya menghabiskan uang sendiri untuk hal-hal seperti ini? Melihat dia tidak bisa menolak, Lu Ying berkata, tapi uangnya terlalu banyak. Kita tidak akan bisa menghabiskan semuanya. Sisa uangnya buat beli masker. Aku bakal jadi pelaut yang cerewet. Lu Ying tertawa terbahak-bahak. Meskipun dimarahi, kepala suku tetap bersikap sangat baik.
Tak lama kemudian, Lu Ying membeli rokok dan kopi dan menggunakannya untuk menyegarkan dirinya. Di depan komputer, Lin Yi menggunakan semua pengetahuan yang dimilikinya tentang microchip dan semikonduktor. Keduanya kagum dengan kode yang ditulis Lin Yi sebelumnya. Mereka pun terkesima kali ini, tetapi bukan karena alasan yang sama. Perbedaan utamanya adalah mereka dapat memahaminya untuk pertama kali, tetapi mereka tidak dapat memahaminya kali ini. Mereka telah mencapai titik buta dalam pengetahuan mereka. Sun Fuyu tidak berguna seperti Lu Ying saat ini. Lu Ying pun tidak dapat memahaminya, tetapi setidaknya dia dapat mengipasinya. Tuan Lin, kalau kepanasan, buka bajumu, kata Sun Fuyu sambil tersenyum. Dia juga agak gerah, tetapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Dia masih di sini, jadi menurutku itu bukan ide yang bagus. Kata Lin Yi. Lu kecil bukan orang yang sok. Kita semua terkadang seperti itu saat lembur, kata Sun Fuyu sambil tersenyum. Kebetulan aku juga agak panas. Baiklah kalau begitu. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Kalau bukan karena Lu Ying, dia bahkan tidak mau memakai bajunya. Terlalu pengap di Zonghai pada malam hari. Ia melepas kemejanya dan melemparkannya ke samping. Ia menyalakan sebatang rokok dan kembali bekerja. Kamu juga tidak mau melepasnya. Kenapa berhenti? Tanya Lin Yi. Saya melihat 8 bungkus minuman Anda dan langsung berhenti saat itu juga. Bab 160. Siapa yang terbiasa dengan kebiasaan burukmu? Tidak mungkin, perutku bisa menghilangkan panas, tanya Lin Yi. Yang penting Direktur Sun sudah terlatih sampai-sampai dia bisa dimarahi habis-habisan, jadi dia tidak berani menunjukkannya lagi. Lu Ying menutup mulutnya sambil tertawa. Dia tidak berani menatap mata Lin Yi lagi. Perut sutradara Sun sungguh cantik. Cepatlah dan kipasi dirimu sendiri, jangan halangi pekerjaan Tuan Lin, keluh Sun Fuyu. Dari pukul 6 sore hari sebelumnya hingga pukul 6 pagi hari berikutnya, tangan Lin Yi tidak pernah lepas dari keyboard kecuali saat ia pergi ke toilet. Efisiensi kerjanya tidak terhalang sama sekali. Sun Fuyu iri. Sudah 12 jam ia duduk di sana, tapi Tuan Lin masih tampak baik-baik saja. Tulang belakangnya terlalu bagus. Lin Yi meregangkan tubuh setelah mengetik baris kode terakhir. Aku capek banget. Mengetik kode memang bukan untuk manusia, kata Lin Yi. Tuan Lin, sudah selesai, tanya Sun Fuyu. Saya sudah selesai dengan program ini. Lin Yi menghela napas lega. Intel, Qualcomm, dan TSMC semuanya menggunakan program ini, dan saya telah melakukan beberapa perbaikan di beberapa area. Ini seharusnya menjadi salah satu versi program yang paling canggih. Tapi ini baru langkah pertama. Bagian yang sulit masih akan datang. Jangan santai. Direktur, apakah Anda berbicara tentang mesin fotolitografi? Lin Yi mengangguk, ini bagian terpenting dari pembuatan chip. Teknologi fotolitografi di negara ini hanya mampu memproduksi chip Pentium. Prosesor secanggih itu masih terlalu kurang, kita perlu mencari cara untuk mendapatkan 2 mesin fotolitografi ASML Belanda, itu yang terpenting. Baik, Tuan Lin. Saya akan menghubungi ASML sekarang dan mencoba menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Meskipun mereka tidak tidur semalaman, Sun Fuyu dan Lu Ying sama sekali tidak merasa mengantuk. Mereka merasa seperti disuntik stimulan. Sebelum itu, kau harus menjaga rahasia ini baik-baik. Kita sudah pernah mengalami kerugian. Aku tidak perlu mengingatkanmu lagi, kan? Keduanya tampak malu. Jangan khawatir, Tuan Lin. Kalau sampai terjadi apa-apa lagi, saya akan terjun ke sungai dan bunuh diri. Aku juga akan melompat. Jangan membuatnya terlihat seperti kau sedang bunuh diri, kata Lin Yi, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun target kami saat ini adalah raksasa chip kelas dunia, dan kami harus mencari tahu siapa yang membocorkan informasi tersebut. Baik, Tuan Lin, kata Sun Fuyu. Lin Yi mengangguk dan menatap Lu Ying. Dan kamu, kalau ada waktu, kamu juga harus atur programnya. Aku nggak mau main-main lagi sama mereka. Kalau mereka berani ganggu aku lagi, aku nggak akan biarin begitu saja. Saya dapat menjamin bahwa semuanya akan selesai dalam 3 hari. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu kukatakan padamu. Dengarkan baik-baik. Tuan Lin, silakan bicara. Pengembangan chip bisa dimasukkan ke dalam agenda. Lu Ying akan bertanggung jawab atas proyek ini, kata Lin Yi sambil menatap Sun Fuyu. Sedangkan untukmu, atur para peneliti dan kembangkan sistem telepon seluler baru. Aku butuh sistem telepon seluler yang tidak akan kalah bersaing dengan ekosistem iOS. Rekrut orangnya sendiri. Kalau kamu butuh uang, bilang saja padaku. Kata-kata Lin Yi merdu dan penuh kekuatan. Hati mereka berdua dipenuhi dengan rasa ingin tahu, kegembiraan kekanak-kanakan mengalir deras di sekujur tubuh mereka. Jangan khawatir, Tuan Lin.
Bahkan jika kami mati, kami akan menyelesaikan tugas yang Anda berikan. Lin Yi menghela napas. Ia meletakkan tangan kirinya di bahu Sun Fuyu dan tangan kanannya di bahu Lu Ying. Ia berkata dengan tegas. Jangan khawatir, lakukanlah dengan berani. Saya yakin suatu hari nanti, kita akan membuka lembaran baru dalam sejarah chip semikonduktor di Tiongkok. Nama kalian pasti akan meninggalkan jejaknya. Lin Yi menyeret langkah kakinya yang berat dan pergi perlahan-lahan. Gelombang kehangatan mengalir di hati Sun Fuyu dan Lu Ying. Hati seekor harimau, namun selembut bunga mawar. Hati seorang anak akan menaklukkan gunung dan sungai terjauh, dan pemuda paling berani akan menyerang naga dengan pedang di tangan. Semua penderitaan ini akan segera berlalu, menampakkan cahaya terang di cakrawala. Lin Yi pulang dari lembaga penelitian dan langsung tidur. Ia baru bangun siang. Setelah terbangun, Lin Yi meregangkan otot-ototnya dan mendapati dirinya telah kembali normal. Ia harus berterima kasih kepada sistem untuk ini. Jika dulu, setelah kerja keras seperti itu, ia butuh setidaknya 1 hari 1 malam untuk pulih sepenuhnya. Sekarang, ia hanya butuh setengah hari untuk pulih. Lin Yi tidak terlalu memikirkan Sisko. Sudah berhari-hari berlalu sejak saat itu, dan tujuan mereka jelas sekali. Mereka ingin menunggu Longxin mengumumkan berita tersebut dan kemudian mengambil tindakan, dan akhirnya mengklaim bahwa Longxin telah menjiplak teknologi mereka. Hal ini tidak hanya akan menjadikan mereka perusahaan nomor 1 dalam industri, tetapi juga akan menyingkirkan Longxin, lawan yang kuat. Ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sejauh menyangkut situasi saat ini, taktik Lin Yi tetap tidak berubah. Dia harus menunggu sampai mereka tidak bisa menahan diri lagi. Memikirkan hal ini, Lin Yi meregangkan punggungnya dan bersiap untuk pergi bekerja. 3 jam kemudian, Lin Yi membawa pengisi daya yang baru dibeli ke rumah pelanggan. Berdiri di hadapan Lin Yi adalah seorang pria berusia 30-an. Namanya Zhou Huijiang, dan dia sedikit gemuk, tingginya setengah kepala lebih pendek dari Lin Yi. Halo, Tuan Zhou. Ini pengisi daya Apple asli Anda, 272 untuk kabel sepanjang 2 meter. 300.000 untuk $340 pertama, jadi totalnya 612 yuan, kata Lin Yi sopan. Apa katamu, 612? Wajah Zhou Huijiang berubah muram. Ada diskon 50% untuk pengisi daya di acara hari ini di Apple Store. Kenapa kamu menghabiskan begitu banyak uang? Diskon 50%. Lin Yi melirik pesanannya. Acaranya sudah selesai saat aku sampai di sana, dan kamu hanya bilang ingin membeli pengisi dayanya. Kamu tidak bilang ada diskon, jadi aku membelinya dengan harga asli. Acaranya sudah selesai, tanya Huijiang dengan wajah dingin. Apakah kamu mengantongi selisih harganya? Lin Yi mengumpat dalam hati. Bagaimana dia bisa bertemu orang seperti ini lagi? Hanya beberapa ratus dolar. Aku tidak akan berbohong padamu untuk ini, kata Lin Yi. Dan aku punya struknya di sini. Kamu bisa lihat sendiri. Melihat tanda terima yang diserahkan Lin Yi, Zhou Huijiang terdiam. Dia ingin membeli pengisi daya asli karena melihat berita diskon. Setelah menghabiskan lebih dari 600 dolar untuk sebuah pengisi daya, dia agak kesal. Jika memang begitu, seharusnya dia membeli yang palsu saja. Itu tidak sepadan. Baiklah, Pak Tua Zhou, itu cuma beberapa ratus dolar. Lagi pula kita tidak mampu. Jangan mempersulitnya. Tepat saat keduanya tengah berdebat, seorang wanita muda cantik berpiyama sutra berjalan mendekat dan berbicara mewakili Lin Yi. Baiklah, demi kebaikanmu, aku akan melepaskannya. Zhou Huijiang berkata sambil menyerahkan charger itu kepada wanita di sampingnya, ambil saja, aku sedang shift malam. Kamu dan anak itu tidurlah lebih awal, dan jangan menungguku. Kata Huijiang. Baiklah, hati-hati, kata wanita itu. Tuan muda, saya akan menambahkan Anda di WeChat dan mentransfer uangnya kepada Anda, kata wanita itu sambil mengeluarkan ponselnya. Kamu tidak perlu menambahkanku sebagai teman, cukup pindai kodenya, kata Lin Yi sambil menunjukkan kode pembayarannya. Wanita itu tersenyum canggung. Benar juga. Lihat ingatanku, bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Lin Yi berbalik untuk pergi setelah membayar. Bagaimana caranya? Apa kamu tidak melihat 2 kantong sampah di depan pintu? Apa kamu tidak tahu cara membawanya? Membuang sampah. Lin Yi terkejut. Aku hanya pesuruh, jadi aku tidak perlu mengambil sampahmu, kan, kata Lin Yi. Kamu baru di sini, tanya Huijiang. Kamu bahkan tidak membantuku membuang sampah. Mau ulasan bintang 5 atau tidak? Aku akan dengan tulus mengajukan keluhan terhadapmu. Sial, siapa yang terbiasa dengan kebiasaan burukmu? Lin Yi mengumpat. Laporkan saja kalau bisa. Kamu lama sekali membeli pengisi daya seharga beberapa ratus dolar. Berhentilah berpura-pura jadi bos di sini.
Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.